Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bosku sudah mampir ke video ini. Nah, video ini sebenarnya aku susun karena aku sedikit tergelitik oleh kegiatan tes perkantoran di mana para pendaftarnya saat dites dengan rumus Excel, terutama ini yang mendaftar untuk bagian admin perkantoran ya, karena dia yang mengolah data. Dan pengolahan data itu tidak lepas atau tidak bakal jauh dari Microsoft Excel. Nah, sedangkan rumus-rumus pada pengolahan data bisa dikatakan itu sebenarnya sederhana, tapi banyak yang gagal dari tes ini. Nah, rumus-rumus apa aja sih sebenarnya yang biasa digunakan untuk tes admin perkantoran? Langsung aja, check it out. Oke, guys, kamu bisa lihat di sini. Rumus yang biasa digunakan itu sebenarnya hanyalah penambahan, pengurangan, perkalian, lalu ada total penambahan. Di sini lalu ada rumus if, lalu ada juga persentase, lalu ada nilai rata-rata, lalu ada upper and lower, lalu ada pembagian. Jadi hanya rumus-rumus ini saja sebenarnya yang biasa digunakan untuk tes perkantoran. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya yang bakal dibahas. Tapi memang ada sedikit tambahan lagi. Di sini mungkin yang tidak saya masukkan adalah rumus untuk nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, ini jadi rumus yang bisa saya katakan, jadi ada sekitar 10 rumus yang wajib dimiliki oleh pelamar kerja, terutama yang ingin melamar di bagian admin perkantoran. Ini 10 rumus standar atau rumus dasar yang wajib kalian miliki. Jadi saat interview dan ada tes mengelola data, kalian tidak takut ataupun tidak canggung untuk ya melewati tes itu. Jadi kita masuk ke contoh implementasinya saja ya. Jadi kita masuk pertama. Di sini kalian bisa lihat ini Excel yang saya coba buat secara sederhana. Tapi saya yakin semua bisa menggunakannya di berbagai macam bentuk Excel. Oke, kita masuk ke studi kasus yang pertama. Di sini kalian bisa melihat nama buah. Di sini ada buah anggur, apel, jeruk, dan mangga. Dengan harga jual adalah sekitar 4.000, 3.000, 2.000, dan 1.000. Nah, ini adalah nilai-nilai harganya. Lalu, kalian bisa lihat di kolom selanjutnya, di sini ada stok tanggal 1. Jadi, di tanggal 1 itu ada stok buah, sisa buahnya itu 1111. Nah, di tanggal 2, stoknya itu ada 2. Di tanggal 2 itu ada penambahan stok. Jadi 6, 7, 8, 9. Nah, stok tanggal 3 artinya adalah tinggal penjumlahan dari tanggal 1 ditambah tanggal 2. Jadi sini kalian bisa lihat warnanya sudah saya berikan warna yang sama. Oke. Jadi bagaimana cara menambahkan yang ini dengan yang ini? Yaitu dengan menulis rumus sama dengan, tinggal kalian klik ini, lalu nanti akan muncul dia kolom berapa, baris berapa. Di sini kalian bisa lihat C2, artinya ini. Lalu tinggal kalian memberikan tanda tambah, dia akan berubah, tidak menjadi garis putus-putus lagi, tapi menjadi garis blok. Lalu kalian tinggal klik yang tanggal 2-nya. Lalu tinggal kalian enter. Nah, stoknya ini akan bertambah menjadi 7. Nah, untuk yang bagian bawahnya kalian juga bisa, pada dasarnya kalian bisa mengetiknya satu persatu. Tetapi bisa dibilang ini memakan waktu. Untuk Excel sudah tersedia cara yang sangat singkat, yaitu tinggal kalian tarik saja. Ini kalian bisa melihat tanda plus ini, tanda plus di kursor. Tinggal kalian berada di sudutnya ini, ada tandanya.
kalian tinggal ya, berubah menjadi plus kecil, lalu kalian tarik sampai batasnya saja. Oke, di sini kalian bisa lihat penambahannya sama. Dan yang tertulis di kolom ini, di sel ini juga adalah rumus. Jadi hitungannya rumus ini sebenarnya hanya di copy paste ke bawah dengan tetap mengikuti baris dan kolom yang sejajar. Oke, penambahan kita nyatakan oke. Lalu kita masuk ke persentase penjualan. Di sini dia, warnanya sudah sama. Yang kita akan cari tahu adalah di sini kalian bisa melihat tabel barang yang terjual atau buah yang terjual. Jadi di sini kalian bisa lihat terjual anggur 1, apel 2, jeruk 3, mangga 4. Jadi ini jumlah buah-buah yang terjual. Lalu bagaimana cara menghitung persentasenya? Nah, menghitung persentase sama rumusnya seperti menghitung manual. Jumlah yang terjual dibagi dengan jumlah barang yang ada dikali 100%. Jadi rumusnya cukup sederhana. Jadi seperti ini. Sama dengan, jangan lupa untuk menuliskan sama dengan pada setiap rumus. Sama dengan jumlah yang terjual atau jumlah hasil akhir dibagikan dengan stoknya atau jumlah awal, lalu kalian kalikan. Di sini kalau kalian mau aman, ada sebaiknya kalian buat tutup. Oke, di sini kita ulang. Jadi di sini kalian buka kurung dulu, jumlah barang akhir dibagi dengan jumlah barang awal, lalu tutup kurung, lalu dikalikan dengan 100. Tidak perlu pakai persennya, cukup 100-nya saja. Oke, dan hasilnya ini. Sama seperti penjumlahan, untuk menariknya juga sama. Ini kalian tinggal menjadikan dia sisi plus, lalu kalian tarik turun ke bawah. Nah, setelah itu kalian bisa melihat jumlah persentasenya. Jumlahnya di sini ada 25, 33, dan 40. Nah, untuk persentase, biasanya kalian akan diminta menjadikan ada tanda persentasenya dan jumlah angka di belakang komanya tidak sepanjang ini. Lalu bagaimana caranya? Ini caranya sama seperti yang saya katakan, ini merupakan cara sederhana. Kalian tinggal blok sel ini, lalu kalian klik kanan. Setelah itu kalian masuk ke format sel. Oke, di sini sedikit loading. Nanti setelah masuk ke format sel ini, di sini kalian bisa melihat ada sampel ya. Jadi yang sampel ini 14,285 dan sekian. Ini ada sampelnya. Kalian masuk ke dalam persentase. Nah, di sini. Lalu desimalnya kalian jadikan 2. Oke. Nah, tapi setelah itu angka kalian akan sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena 100 tadi tidak dimasukkan ke dalam persentase. Jadi angka yang tadi adalah angka persentase normal. Sedangkan kalau sudah masuk ke dalam format font, kalian memerlukan tambah rumus ini. Rumus yang tadi adalah tidak dikasihkan tanda persen. Tapi kalau sudah diubah menjadi format font, maka kalian harus kalau kalian mengubah menjadi format persentase secara format sel, maka kalian harus menambahkan tanda persen di atasnya, sehingga hasilnya menjadi 14,29. Nah, tinggal kita tarik lagi ke bawah dan hasilnya seperti ini. Menjadi 40%, 33% dengan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah tadi ada penambahan, ada persentase, lalu kita masuk ke dalam pengurangan. Nah, di pengurangan ini kalian mau mengurangkan.
yang saya atur adalah saya ingin mengurangkan jumlah stok atau sisa stok. Jadi sisa stoknya adalah stok di tanggal 3 dikurang barang yang terjual di tanggal 3. Oke, di sini saya tambahkan. Jadi bagaimana sisa stoknya sama seperti penambahan. Kalau di sini plus, maka di sini hanya perlu menambahkan min. Jumlah barangnya, jumlah stoknya dikurang jumlah barang yang terjual, sama dengan. Oke, sudah benar. Kita tinggal tarik lagi ke bawah. Oke. Nah, lalu uang yang terkumpul. Nah, uang yang terkumpul ini di sini kalian bisa melihat uang terkumpul adalah perkalian. Jadi uang yang terkumpul adalah perkalian. Nah, yang saya hitung adalah harga barang dikalikan, harga barang dikalikan dengan barang yang terjual. Jadi ini harganya, ini barang yang terjual. Jadi tinggal kalian kalikan saja. Nah, sama seperti penambahan pengurangan perkalian serta pembagian, itu sangat mudah. Hanya tinggal sama dengan harga barangnya, kalian tinggal klik, lalu kali di sini kalian bukan menggunakan X ya, tapi menggunakan tanda bintang. Oke, lalu kalian kalikan dengan jumlah barang yang terjual. Lalu kalian enter. Di sini lihat, ini uang pendapatan untuk buah anggur. Sama seperti yang lain, tinggal kita tarik saja. Dan jumlah yang kita dapat adalah 20.000. Nah, ini merupakan rumus ya. Oke, kita hapus dulu. Ini adalah hasil perkaliannya. Lalu bagaimana caranya untuk mengubah angka uang menjadi mempunyai simbol dan mempunyai koma serta titik pembatas antara 000. Itu sama seperti persentase tadi, sama seperti ini. Kita hanya perlu tinggal masuk ke dalam, kita blok dulu semua, lalu kita masuk ke dalam format cell. Setelah itu kita masuk ke dalam Surenshi. Nih, di sini kalian begitu klik ini, kalian tinggal pilih simbolnya, lalu kalian lihat ini 4.000. Oke, lalu kalian oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu rumus if. Di sini kalian bisa melihat rumus if. Di sini kita akan membuat sebuah logika. Jika ini nilai persentase yang terjual kurang dari 30%, maka kita nyatakan buah itu merugi. Bagaimana caranya? Cukup sederhana, yaitu kalian hanya perlu menekan sama dengan, lalu masukkan rumus if, lalu kalian buka kurung. Nah, logical testnya adalah kalian berfokus pada persentase penjualan kan? Oke, langsung kita klik bagian mana yang menjadi logical test. Lalu kalian bisa melihat di sini ya. Jika G2, ini adalah G2, nilai persentase ini adalah G2 lebih kecil daripada 30%. Jika dia bentuknya formatnya persen, maka masukkan persen. Jika dia tidak ada persennya, maka tidak perlu dimasukkan persen. Maka di sini kalian langsung masukkan titik 2 ya, titik koma. Lalu jangan lupa untuk menambahkan petik 2, rugi. Lalu petik 2 lagi, lalu titik koma, lalu untung. Oke, kita tambahkan petik 2 nya juga di untung, lalu tutup kurung. Nah, cara membacanya adalah sama dengan if G2 lebih kecil dari 30%, maka rugi. Tetapi jika G2 lebih besar daripada 30%, maka untung. Oke, kita angkat langsung enter ya.
Di sini langsung hasilnya adalah rugi. Nah, begitu tinggal kita tarik ke bawah. Di sini kalian bisa melihat rugi, rugi, untung, untung. Ini lebih dari 30%, ini lebih dari 30%, ini kurang dari 30, ini kurang dari 30. Oke, bagaimana kalau kita coba buat dia menjadi 40%? Oke, kita copy dan kita copy semua, lalu kita paste ke sini dan hasilnya seperti ini. Jadi rugi, 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 untung karena lebih dari 40%. Oke, lalu masuk ke rumus selanjutnya, yaitu nilai sum atau nilai tambahan, nilai total. Nah, bagaimana sih mentotal ini agar bisa langsung kita ketahuin? Caranya itu menggunakan rumus sum. Nah, setelah kita masukkan sum sama dengan di sini, langsung kita tarik saja. Jadi tidak perlu kalian bisa kalian klik satu-satu, tapi dengan menahan tombol CTRL, sambil menahan tombol CTRL. Kalau kalian tidak tahan tombol CTRL saat kalian klik satu-satu, dia akan berpindah. Tapi kalau kalian sambil tahan tombol CTRL, nah kalian bisa mengkliknya semuanya. Tapi untuk yang cara paling mudah adalah dengan menariknya, mengkliknya satu, baru kalian tarik sampai ke bawah. Oke, lalu tutup kurung dan enter. Ini adalah jumlah total uang yang terkumpul. Nah, lalu di sini kalian bisa melihat lagi ada nama buah. Nah, ini sebenarnya saya hanya sebuah penambahan saja untuk mengaplikasikan upper dan lower. Bagaimana sih cara penggunaan upper dan lower? Nah, upper ini sebenarnya hanya mengcopy angka atau mengcopy abjad atau huruf di dalam sebuah sel dan mengubahnya menjadi huruf besar semua. Oke, kita coba ya. Sama dengan upper. Oke, kalian bisa lihat di sini karena di sini tidak terlihat warnanya ya. Upper. Oke, lalu kita buka kurung. Lalu kita mengcopy anggur. Lalu tutup kurung, enter. Dan dia menjadi huruf besar semua. Menjadi anggur. Oke. Lalu di sini kalian bisa melihat apel, jeruk, mangga menjadi huruf besar semua. Nah, untuk menggunakan lower sama seperti menggunakan upper. Oke, langsung saja kita ganti sama dengan kalian tetap berfokus di sini. Lower, buka kurung, lalu anggur, lalu enter, dan anggurnya menjadi huruf kecil semua. Itulah kegunaan upper dan lower. Lalu masuk ke rata-rata stok buah dalam 3 hari. Oke, nah untuk menghitung rata-rata stok dari tanggal 1, 2, dan 3, kita tidak usah perlu menghitungnya manual. Kita dapat menggunakan rumus average, yaitu dengan cara sama dengan average. Nah, ini dia average. Buka kurung. Sama seperti tadi, menariknya seperti menarik rumus sum. Jadi kalian hanya tinggal menarik dari tanggal 1, kalian tarik menyamping sampai tanggal 3 di sini, lalu kalian tutup kurung. Oke, ini rumusnya. Jadi dari sini sampai sini rata-ratanya berapa sih stok kita? Lalu kita enter. Rata-rata stoknya adalah 4,66667 dan kita hanya tinggal menariknya sampai ke bawah dan kita akan melihat jumlah rata-ratanya. Nah, untuk mengubahnya lagi sama seperti uang yang terkumpul dan persentase, mengubah beberapa angka di belakang koma, kita tinggal masuk ke format cell, lalu kita masuk ke number. Lalu di sini kalian bisa lihat jumlah angka di belakang desimal. Kalian bisa bikin isi 1 ya. Lalu kalian oke. Dan hasilnya seperti ini. Tadi untuk yang ini adalah 4,66667 dan menjadi 4,7. Ini 5,222 menjadi 5,3. Jadi seperti itu. Lalu
bagaimana sih mengetahui nilai paling tinggi dari suatu table? Nah, caranya sederhana ya. Ini adalah max, ini adalah min. Baik, kita mencari tahu dulu persentase apa sih yang paling besar dari penjualan buah ini. Kalau tabelnya sedikit, kita sudah pasti bisa tahu penjualan mangga jauh lebih besar karena dia persentase penjualannya adalah 40%. Nah, tapi kalau tabelnya banyak, kita akan bingung untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi caranya cukup menekan sama dengan, ini adalah nilai yang paling besar ya. Oke, kita ubah dulu ini. Nilai paling besar. Nilai paling kecil. Oke, lalu kita lihat di sini. Di sini kita melihat nilai paling besar kan 40. Nah, untuk menampilkan nilai 40% itu di sini, kita yang terus tinggal sama dengan max. Lalu kalian tinggal menariknya ke bawah. Dan enter. Dan untuk yang min sama. Kalian hanya tinggal menekan min, lalu buka kurung, dan menariknya ke bawah. Dan nilai paling kecil adalah 14,29. Lalu yang ini nilai paling besarnya adalah 40%. Nah, pembagian sama seperti perkalian. Jadi misalnya kita ingin membagi 20.000 ini dibagi untuk membeli modal lagi untuk 4 buah. Jadi hanya tinggal sama dengan 20.000 dibagi 4 buah ya. Bagi itu string, lalu dibagi 4, dan masing-masing buah akan mendapatkan modal awal Rp5.000. Bagaimana? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada yang ingin bertanya tentang Excel ataupun meminta request tutorial sederhana lainnya, silakan langsung tulis di komentar bawah. Dan jangan lupa yang belum like dan subscribe, subscribe dulu ya bos. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Thank you sudah mampir dan meluangkan waktu kalian untuk menonton tutorial sederhana ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.